berdua mungkin dari lahir ya, dari lahir. Karena kata orang tua disunat pun bukan sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi bersama channel Kopi Berit bersama saya si tukang utama Bagaya, dan mungkin sebelah saya Eyang Termos. Salam untuk semua para subscriber. Mungkin lama ya Pak Acong ya, kita belum upload lagi. Kemarin sibuk dengan acara kemerdekaan Pak Acong. Betul. Alhamdulillah khidmat dan lancar. Tapi Pak Acong, untuk obrolan sekarang saya tuh kepikiran begini Pak Acong. Gimana? Kumaha gimana? Terus apa? Terus Di mana? Nah, Mengapa? rumitnya bahasa Sunda, bukan rumit Pak Acong, kayaknya bahasa Sunda itu seperti kayak bahasa. Jadi banyak. Banyak loba, terus apalagi Pak Acong? Nggak lah anjing jadi nggak bahas ya. Iya. Jadi nggak bahas. Maksudnya sok. Seru tadi seru. Kumaha deh. Bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia yang baik dan betul. Ya lupa. Padahal pemirsa, saya sendiri juga tak talentong. Ya betul. Obrolan agak serius ya Pak Acong ya, obrolan agak serius. Siap serius. Kadang-kadang Ntar itu harus hitam. agak jurang, nggak apa-apa Pak Acong. Iya nggak apa-apa. Kadang-kadang orang menilai orang indigo atau orang-orang yang mempunyai sesuatu itu didiskriminasi lah Ya, oleh hal-hal orang-orang tertentu. betul. Nah, definisi indigo menurut Pak Acong apa? Beda dari yang lain, we. Intinya mah jadi secara pola pikir, secara tingkah laku, secara anything, we. Jadi beda we ti nu lain gitu. Maksudnya pagi tina pendirian. Apa itu bahasa Indonesia apa Pak Acong? Gitu. Kuat dalam pendiriannya, tidak bisa digoyahkan tina hal-hal, misalkan contoh kamu tuh harus gini misalkan, tapi dia berpegang teguh gitu. Bukan ke arah situnya sih Pak Acong, cuma begini loh. Dikala sesuatu proses seseorang mengalami suatu bisa disebut mempunyai kelebihan, mempunyai anugerah. Nah, proses-proses itu tuh kadang-kadang ada orang berstatement bahwa itu tuh sebenarnya salah dalam artian Untuk sebagian orang sih. Untuk sebagian orang, karena yang saya tahu, nggak tahu ya kalau mungkin di luar sana, yang saya tahu manfaatnya banyak, cuman nggak tahu kenapa enggak belakangan ini orang-orang seperti itu hanya untuk diekspos mata ya. Hanya untuk diekspos mata, untuk dicari masalah kelebihannya seperti apa, tanpa tahu ditelusuri prosesnya seperti apa Pak Acong. Ya, banyak sekarang yang rame sekarang. Nah, kadang-kadang kan orang-orang yang punya kelebihan seperti itu disebutnya hanya klinik gitu kan. Ya, klinik. Nah, karena statement seperti itu agak diskriminatif bisa lah, itulah bahasanya mah. Iya. Mau diskriminasi terlalu menyampingkan, nanti jauh gitu kan.
kadang-kadang di hal bermasyarakat juga agak wah itu mah klinik, wah itu mah Ya, apa gitu ya, ya, kan. betul. Cuman yang saya tahu ada sesuatu manfaat yang mungkin orang tidak tahu atau mungkin orang kurang mengetahuinya bisa. Ya motong, tapi kalau misalkan bicara itu mah maafnya bahasanya kecampuran gitu, jadi lebih ke ibaratnya teh lebih ke diadu argumen atau pendapat masing-masing gitu Ya, jadi akhirnya bisa bahasa Indonesia juga. jadi bentrok dari keyakinan masing-masing gitu. Jadi disebut klinik oke bisa, disebut untuk oke bisa, cuman ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih, penanggapannya, menyikapinya gitu, kayak gimana nama gitu sih. Jadi lebih ke diri pribadi mah lebih ke netralnya terserah gitu, maksudnya menganggap A, menganggap B gitu kan, beranggapan A, beranggapan B, ya terserah sih, setiap orang bebas untuk berpendapat, bebas untuk mempunyai argumen masing-masing gitu kan buat menyikapi hal-hal tersebut. Contoh masalah pergaiban, indigo kan kalau misalnya ngobrolin indigo mah lebih ke ranah. lebih kayak gitu kan ya. Jadi orang lain ada yang percaya gaib, ada yang enggak, ada yang rasional, ada yang enggak kan gitu. Jadi balance gitu. Tapi balik deh ke diri kita masing-masing, cuma cara menyikapi. Bahasa ini mah lebih ke mandang tong sebelah gitu kan. Jadi lebih ke buka paradigma, buka sisi lain, sudut pandang yang lain gitu kan. Jadi lebih luas karena gitu pengertian atau menyikapi itu lebih ke jadi kita lebih ke ayat toleransi nanti lebih gitu lah. Terkadang dengan disebut kelebihan atau manfaat, pernah terjadi satu kasus Pak Cok, kasus itu tuh tidak bisa terkuak Tuh. Nah, di kala itu ada orang yang bertanya kepada orang yang memiliki kelebihan atau indigo tersebut untuk menguak kasus itu. Nah, sehingga karena mungkin kelebihannya kasus itu kebongkar dari mulai step detailnya satu persatu itu kebongkar. Nah di situ kan lebih ke manfaat, bukan karena kliniknya, bukan karena mungkin ada yang sebut itu suatu penyakit, ada kan? Itu mah bahwa itu mah hanya jin semata gitu atau apa, tapi toh di kehidupan ada manfaatnya. Itu kembali lagi menyikapinya ya Pak. Betul sih. Apakah Pak Acong punya bro atau punya itu itu kalau di Sumedang mah disebut wit anom. Lamun bahasa Indonesia nama apa tuh naon atau disebutnya wit anom teh tuh kolot tapi ngora gitu maksudnya. Jadi kita mempunyai pengalaman bahwa spiritualisme mungkin orang itu mempunyai suatu pelajaran di proses hidupnya, banyak disebut lagi kan indigo, terus banyak digali juga sama orang tentang sejarah, tentang banyak rekaman jejak ke belakang yang mungkin ilmu panemu. Nah itu benar. Sampai pemake bisa di WA aja. Iya nggak kudu dewe orang gebrik kira. Tayo Togi ini mah apa Pak Acong? Aduh, namanya Togi. Siapa? Wasta Robert Egi Sulanjana ya. Egi Sulanjana. Ayo Togi ini salah sahiji mau disebut indigonya di Sumedang itu. Lebih ke temen, terus lebih ke sok sering bareng gitu, jalan bareng dan sebagainya. Ya saya mengakui itu bahwa luar biasa. Benar sih, emang
pernah ngobrol juga Pak Cong, pernah ngobrol sama Kang Egi ini. Saya juga terheran-heran kok bisa gitu kan. Kok bisa, karena yang saya tahu sebutlah pengalaman secara batinnya banyak orang tua gitu. Ini ada di anak muda, selengehan lagi anak muda. Wah iya mah lebih ke selengean ya. Wah Itu kadang-kadang tapi salut sih di mana mun ngobrolna terus bener ya bener gitu. Ini pabulitnya banyak. Nah, sekarang mau nanya sama si Kang Egi ini, pertama Kabar heula sehat. sehat Kang Egi? Aduh, alhamdulillah. Aduh, Dompet kirang sehat. hidungnya makin rebeh pemirsa. Udah lama gak ketemu teh, hidungnya makin rebeh. Aduh. Betul. Nah, Kang Egi itu dulu pertama kebuka lah, bahasa keren namanya kebuka, atau pertama tahu tentang sedikitnya kebatin. Awalnya gimana Kang Egi? Mungkin kalau dijelaskan ya, ada turunan juga. Keturunan juga ya. Ada turunan dari orang tua, ya orang tua dari ibu ya, yang lebih kuat dari ibu. Dari ayah pun masih keturunan gitu. Mungkin kalau misalkan ya dikatakan indigo, mungkin dari lahir. Dari lahir ya, dari lahir. Karena kata orang tua, di sunat pun bukan sama manusia. Ya benar nih. Jadi Kang Egi itu waktu mau disunat tuh udah bersih, merasa itu saya sendiri hanya bisa 100 banding 1, 1000 banding 1 ya. Kalau misalkan ada orang yang mau disunat tuh udah bersih gitu. Terus gimana? Ya memang dari kecil seringlah kayak lihat-lihat hal yang goib gitu kan. Cuman pada waktu itu mungkin nggak terlalu dihiraukan, ya lebih ke halusinasi lah, lebih ke halusinasi diri sendiri, jadi nggak terlalu difokuskan. Nah mungkin singkat cerita, pertama kebuka itu di umur 16 tahun. Jauh banget. Tapi maaf potong Pak Udi. Nah siklus eta teh, siklus yang tadi diceritain teh, jadi ada kejadian-kejadian di mana Saksi hidup nih Pak Cong, itu saksi hidup ya. bisa disebut saksi bisu ya. Jadi ada kejadian-kejadian di luar nalar, cuman ternyata tadi kurang dihiraukan, jarang, jadi cuman sekedar mengingatkan gitu. Contoh misalkan ada kakek-kakek, jadi lebih ke ngasih wejangan terhadap Kang Egi teh gitu kan. Terus misalkan bareng tuh ngobrol, tapi kelihatan sama orang mah dia ngobrol sendiri Gitu ya. nah gitu tak. Kalau misalkan menurut dia mah sendiri, dia tuh ngobrol berdua gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu mungkinnya lebih ke fokus di semua, mungkin kebukanya nyampe 2012 mungkin. Berarti kejadian pertama yang bikin ini tuh kejadian aneh, berarti dari mulai disunat ya, disunat kejadian sebelum enggak. juga emang udah ya ibaratnya udah dia tahu dari orang tuanya gitu kan. Sebelum disunat itu udah kejadian, ada misalkan ada gerak-gerak tingkah-tingkah aneh, semudah misalkannya emang kan ini mah orangnya pendiam, jadi apapun tuh diam, kalau nyerita cuman ke ibu doang gitu. Kayak gitu sih. Nah lebih ekstrim mungkin pas setelah Kang Egi ini mau di tangan, mau disunat, diperiksa ke dokter, itu udah bersih, ini mah tinggal bersihin aja kata dokter. Kayak gitu sih sebenarnya. Apa yang dirasakan aja waktu mau
masih ingat nggak waktu di kecil pas mau dijitat kok udah bersih gitu? Apakah sebelumnya ada kebayang memang ada proses gitu? Nggak ada sih, lebih ke apa ya, mungkin belum begitu ngerti gitu kan. Soalnya waktu kejadian di sunat itu pas umur 2 tahun, tapi kebanyakan orang kan umur segitu lebih apa ya, Aktif. nggak ingat, Ya betul. nggak ingat. Mainnya Cuman harus lebih aktif, main dan sebagainya. satu keanehan, di umur 2 tahun itu udah ingat gitu. Di umur 2 tahun itu udah ingat, udah tahu apa yang terjadi. Jadi ya kayak gitu. Untuk klarifikasi juga buat pemirsanya, kalau misalkan ada yang bisa lihat juga, teman-teman bisa share. Nah ini ada, apakah ini diceritakannya bohong atau enggak gitu kan, bisa diklarifikasi. Ya. Dan kita saling sharing di sini ya, saling sharing, nggak ada apapun, cuman ini berbagi pengalaman, berbagi ya intinya gitulah, berbagi sharing dan sebagainya, ngobrol. Nah ini disebut indigo, mengakui bahwa bukan Sinarmas aja jadi perkumpulan para kuncen dan para Sumedang khususnya sudah mengakui bahwa Egi turunan asli. Nah kayak gitu sih. Betul Pak Haji? Ya Iya. bisa dikatakan Ya, jadi ada beberapa pengakuan dari para budayawan ya, Ya, para sejarawan aja bahwa Kang Egi ini memang ada terahnya dari sana gitu. Betul, ya, terahnya betul, dari betul. sana ya. Terus pengalaman apa lagi Kang Egi setelah sesudah kejadian itu? Yang paling berkesan apa? mungkin kalau diceritakan banyak ya yang berkesan itu. Ya Pak, yang paling berkesan sih sebenarnya kayak kejadian, contoh kecelakaan. Gimana tuh Kang? Kayak kecelakaan, jatuh hampir, ya lagi mengendarai motor kan, jatuh sampai hampir 300 meteran. Oh, 300 meter ngagusur naon sih, ngagusur teh menyerodot. menyerodot. Ya tapi nggak ada yang kena, luka sedikit di tangan di sini. Bolong gitu doang. Ya Itu kejadiannya di mana? di depan Pemda, kalau sekarang Pemda Sumedang. Bebas. Apakah terasa ada yang menolong kah? Apakah Enggak, pas waktu begitu kejadian itu, pas begitu jatuh sadar, dalam keadaan sadar, oh kita jatuh nih. Dalam artian pas begitu jatuh, waktu itu kerasa lambat. oh apa dipacong disebutnya teh? Slow motion. Slow motion. Kurang Iya. pinter. Berarti yang indigo itu punya metrik ya? Bisa Bisa jadi. jadi. Bisa gitu. Jadi lebih ke tahu ya, persekian detik teh, oh kita teh udah jatuh ya. Nah ya ada kesadaran ke situ tuh. Iya. Ada kesadaran gitu. Mungkin Persekian detik. ya mungkin itu proses memang bahasa Sundanya di tayungan. Bahasa Sunda nama di tayungan. Jadi si proses kecelakaan itu kadang-kadang ada yang memberitahu kan ya. Ada yang Ini memberitahu. emang cerita orang tua dulu atau zaman dulu tuh. Nah Kang Egi itu udah ada obrolan kalau misalkan gini ya, ada cerita orang tua dulu tuh bahwa setiap 100 tahun sekali bakal ada terah keturunan yang bakal lahir kayak gitu. Nah ini teh udah dibicarakan 100 tahun ke belakang. Jadi kan cek Sunda mah geus cirian. bukan itu Kang Egi bukan pengakuan diri sendiri ya, mungkin bukan pengakuan diri sendiri, perlu penjelasan tahu. Cuman ada salah satu ahli spiritualis gitu, ada salah satu budayawan sekarang mau yang notabene bidangnya kesejarahan, mungkin secara spiritual
melihat Kang Egi itu kok kenapa dan gitu ya, siklus ini ada sedikit banyaknya ada di Kang Egi dan Bukan ya, sedikit banyak, emang banyak sih, Iya. cuman ya ada namanya kehidupan ya. nah, gitu Pak. Kita teh harus saling memaklumi Iya, dan saling toleransi. saling toleransi. Yang namanya juga kehidupan. Ada jalannya di mana kita lurus, ada jalannya kita belok. Ya gitu lah. Di dinamika. Kehidupan. Nah terus kejadian apakah Kang Egi pernah mempunyai sesuatu mimpi yang memang tidak bisa dilupakan ya? Banyak. Satu aja yang mungkin Kang Egi, wah ini mah berkesan. Nah mungkin kan nanti pengalaman yang lain silahkan tulis di komen untuk lebih menggali lagi. Kalau kita mungkin bisa panjang umur ya Kang ya, ketemu lagi kan gitu kan, bisa lebih Sibuk digali. sekarang mah dia. Kira-kira pengalaman apa Kang Egi yang bikin kok bisa sih mimpi seperti ini, atau kok bisa sih dalam mimpi bertemu sama sosok atau apa gitu? Yang mungkin yang paling berkesan ya, pertama mimpi itu mungkin kalau dikatakan bisa disebut kayak padang masyari gitu kan. Cuman dalam kondisi dalam mimpi itu rumput, sekelilingnya rumput, di sana nggak ada satu pohon pun, pokoknya rumput semua. Nah ketika itu ya saya jalan nggak ada tujuan, cuman lama kelamaan capek sampai nyari kan tempat neduh. Posisi dikatakan panas enggak, dikatakan dingin enggak, tapi terang gitu, sejuk lah. Nah sampai pada akhirnya ketemulah satu gubuk dari bambu kan, dari anyaman bambu. Ya mampirlah ke sana, mampir, di dalam nggak ada orang. Di dalam, cuman di dalam itu ada kasur sama lemari kan. Iya. Nah dalam mimpi itu karena capek ya istirahat lah di situ, karena ada kasur juga ya tidur aja di situ kan. Ceritanya tidur, nggak tahu apa yang terjadi, ya kebangun sama suara berisik banyak orang, pokoknya kayak di pasar aja. Padahal di padang pasar waktu itu ya. Iya, Padang rumput. Nah di padang rumput itu pas dilihat, yang asalnya padang rumput itu banyak orang-orang, banyak, pokoknya penuh, cuman yang paling kedengar di telinga itu pengen ketemu katanya. Cuman pada waktu itu di belakang ada kakek-kakek kecil lah badannya, mungkin kalau diukur tinggi paling 150 cm lah, 1,5 meter, 1,5 meter. Cuman bungkuk, bawa tongkat, dia itu nunjuk ke orang-orang di luar kan, ya kan, pakai bahasa Sunda. Kalau diartikan bahasa Indonesia, nah kalau misalkan di Indonesia kan, kalian mau ketemu dengan anak ini, lawan dulu saya, tapi kalau saya kalah dengan orang-orang segini banyaknya, ada harimau dua, ya harimaunya bukan harimau belang ya, tapi raja hutan lah, warna putih. Emang ada pada waktu itu ada harimau, ya gedenya mungkin segede gajah lah, ada dua. Nah kakek-kakek itu bilang kalau harimau ini nggak akan kalah sama segini banyak orangnya, tapi kalau harimau ini kalah, kalian nginjak, melangkahi lah, lebih ke melangkahi lukisan yang ada di lantai kan, ada lukisan pada waktu itu. Kalian jelas nggak lukisannya, apakah lukisan
sosok seperti apa di dalam lukisan itu? Apakah kakek pakai sorban putih, bawa tongkatnya mungkin adalah 2 meteran, ada bawa tongkat, belakangnya batu, lukisannya tuh lembayung sore. Nah pada waktu itu katanya kalau orang-orang melangkahi lukisan itu meninggal di situ. Di dalam mimpi itu dijelaskannya seperti itu. Ya itu kakek-kakek itu bilang kayak gitu, kalau mau ketemu sama kakek gitu, kalau ada tahap 3 itu melangkahin tuh rata lah katanya kan, kayak gitu lah. Nah dari situ ya anehnya kenapa orang-orang itu banyaknya nggak boleh ketemukan. Terus keduanya yang lebih aneh, dari mana itu datangnya kakek-kakek sama harimau singa itu. Terus yang aneh ketiganya itu, kenapa ketika saya melangkahi lukisan itu saya nggak meninggal. Wah pemirsa, ini pasti panjang pengalaman tentang suatu keindahan dalam suatu mimpi ini kayaknya ya. Iya. Keindahan suatu mimpi, terus mungkin nanti ada mengurut lagi ke suatu sejarah ya. Nah mungkin pemirsa ini pembicara ini kami atau kita tidak memaksakan untuk percaya, silahkan mungkin observasi sendiri saja, olah pikir sendiri saja. Ini hanya sharing, berbagi pengalaman saja. Mungkin apa yang bisa dipetik secara positif silahkan. Di sini saya cuma berbagi di obrolan ini bahwa saya bisa bicara bahwa tidak semua indigo itu disebut penyakit, atau tidak semua negatif lah konotasi dalam arti negatif. Karena mungkin nanti akan ada part 2-nya. Sekarang mungkin cuma pengenalan dulu lah, nanti ada part 2-nya. Karena sebelumnya juga saya pernah ngobrol, ada pengalaman yang begitu luar biasa yang mungkin saya baru kali ini mendengar dari, sebutlah anak selengehan kayak Kang Egi ini. Kok bisa gitu dalam suatu pengalaman batinnya atau juga pengalaman mimpi bisa mengurut ke suatu sejarah gitu. Saya juga pernah ngobrol Pak Cong lagi dengan satu sesepuh, tidak semengurut dan sedetail itu loh. Betul. Gitu. Nah saya heran, Kang Egi ini mempunyai pengalaman walaupun dalam mimpi atau dalam batinnya detail semua agaknya ya bisa disebut semua detail, dan kok bisa mengurut ke suatu sejarah dan kejadian yang sekarang terjadi gitu ya kan. Nah itu mungkin bisa disebut kelebihan, bisa silahkan, mungkin kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah gitu. Nah untuk part 2-nya silahkan tinggal di komen pertanyaan apa lagi yang saya harus lontarkan ke Kang Egi. Mungkin obrolan sekarang kita tutup aja karena mungkin sekarang udah malam juga. Dan dasar ketemunya susah, datangnya tuh sekarang udah jam 2. Aduh ampun, nunggu Kang Egi ini lu ngundang Kang Egi susah pemirsa, karena dia mah kaki melangkah ke situ aja terus gitu, kayak jalangkung pemirsa. Nah ini siapa kebetulan aja tadinya mau bobo santai itu mungkin biasa. Salam hangat untuk semua subscriber, untuk yang nonton juga. Ketemu lagi di dalam part 2 dalam channel Kopi Berit. Sampurasun.